Sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa inni qarib. Allah mengatakan sifat Allah. Allah berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Al-Karim, wahai utusan, wahai Rasul, apabila ada hambaku menanya kepadamu akan keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Falyastajibu li la'allahum yarshudun. Dikatakan, yang mana Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Hikam mengatakan, man arafa al-haqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa orang mengerti, mengetahui Allah, al-haq Allah, syahidahu fi kulli syai', yang dia lihat segalanya sudahlah Allah. Orang khusus, spesial, orang yang mempunyai keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lillah wa fillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mendudukkan kita dalam satu majlis yang penuh keberkahan insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandangnya kita bila mana karena pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarnya kita bila mana seperti mendengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah berkah, insyaallah selamatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Zain, Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah senafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Siman dan kepada Ustaz Rudi, Ustaz Santa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah senafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Sahibul Bait Bang Awi, mudah-mudahan Majlis Al-Adani, Majlis Dakwah Al-Adani di sini bisa memberkahkan keluarganya. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit, Allah mudahkan segala urusan, Allah senafiahkan badan. Kepada antum semua hadirin jamaah Majlis Dakwah Al-Adani, mudah-mudahan kita selalu bisa menyambung kebaikan kepada Al-Habib Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amalu syar, amal yang buruk. Amal yang buruk. Berarti kenapa amal buruk ini ada? Sudah barang tentu karena perkara-perkara yang dolal, misal, yang menyesatkan. Sudah barang tentu karena perkara-perkara yang mungkarat, misal apa? Ketidakmauan untuk beribadah, ingkar akan perintah-perintah Allah. Misal karena sesuatu yang segala macam keburukan itu numpuk nanti amal-amal buruk itu. Maka bagaimana kita menghadapi itu, atau yang disebut nafsul lawamah. Maksiat iya, ibadah iya. Jangan sampai Jangan sampai kebaikan ini ditambahi dengan keburukan. Ibarat air segelas, setetes khamar menjadi haram. Air segelas ditetesin khamar, alkohol, jadi haram diminum. Itu yang dikatakan keburukan. Begitu bahaya luar biasa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nabi. Ulama-ulama terus Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sayyid Maulid Samtul Durar,
Al-Imam Al-Ghud bil Anfas, Sahabat Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang mereka bawa al-haq wa sabr. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Keburukan ini sampai menjadi Jabalus Syar, segunung keburukan. Karena apa? Karena kita tadi lupa. Perkara sholat nggak diperhatikan. Kita lupa untuk menjadi bagaimana seorang menjadi kita orang yang ihsan, yang baik. Semisal kenapa lupa? Kenapa? Lupa menambahkan keburukan dalam kebaikan. Udah benar-benar lempeng lurus, belok-belok misal. Akhirnya nubruk. Kalau naik pakai motor, akhirnya musibah. Sedang sifat Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa inni qarib. Allah mengatakan. Sifat Allah, Allah berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Al-Karim, wahai utusan, wahai Rasul, apabila ada hambaku menanya kepadamu akan keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Falyastajibu li la'allahum yarshudun, dikatakan. Yang mana si Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Hikam mengatakan, man arafa al-haqa syahidahu fi kulli syai'. Seorang mengerti, mengetahui Allah, al-haq Allah, syahidahu fi kulli syai', yang dia lihat segalanya sudahlah Allah. Orang khusus, spesial, orang yang mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarnya seperti mendengar orang-orang soleh, melihatnya seperti melihatnya orang-orang soleh. Kenapa? Karena tuntunan seorang yang membawa ilmu, apa yang dibawa, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabar luar biasa. Orang alim sabar. Bohong andai kata seorang mengaku alim tapi ma fi sabro fihi, enggak ada kesabaran dalam diri orang itu. Kenapa? Karena ciri-ciri tanda-tanda orang alim, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa? Karena amal timbangan Jabalus Syar, gunung keburukan ini lama-lama numpuk. Andai kata kita nggak mau ngerti apa-apa yang baik. Dia Ustaz Siman, Masya Allah. Ustaz Siman, Masya Allah. Kenapa? Karena seseorang yang kita lihat dengan pandangan mata kita khair, baik, berarti Masya Allah. Udah husnudzon, berbaik sangka kepada orang. Kau akan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala karena mempunyai baik sangka kepada orang. Begitu mata itu melihat, dia melihat, kau melihat, akan Allah berikan sesuatu penglihatan kepada mata itu khairiyah, kebaikan. Lah terus kita mau menyangka baik kepada apa lagi? Husnudzan. Kenapa husnudzan? Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang mukmin orang yang mengaku beriman kepada Allah, ahsanuhum khuluqan, akhlaknya baik. Wah, ini hati-hati. Keburukan ini apabila ditambah-tambah terus gak ada masalah, tapi apabila keburukan itu menambahi kebaikan jadi masalah. Wa na'udzubillah min dzalik. 99,99999 su'ul khatimah. Walaupun baiknya luar biasa karena kecepretan keburukan, na'udzubillah. Wa hadzal kibriya, ini kesombongan keluar, wa hasad keluar, hasad segala macam. Karena apa? Karena hanya setetes keburukan atau sedikit keburukan bisa menghancurkan Jabal Ahsaniyah, segunung kebaikan. Lah karena apa itu? Karena apa? Karena yang tadi dikatakan apa? Munkarat, dhalalat, sesuatu yang ingkar kepada Allah, dan apa? Penyesatan dari apa segala sesuatu yang baik yang minallah, yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang soleh maksiat jalan, ibadah jalan, kenapa soleh, Bib? Orang maksiat jalan, ibadah jalan, kenapa soleh? Karena kebaikannya nggak pernah dicampur dengan keburukan. Justru keburukannya dijejel-jejelin terus dengan kebaikan, lama-lama hilang. Wabib lah kok begitu akhir meninggal husnul khotimah, padahal yang dia bawa nafsul lawamah, bib STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Lah karena amal indallah,
Di sisi Allah lebur. Mahwal haq, mahwal batil. Selesai. Kenapa? Karena seperti itu. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya, andai kata apa, amal kebaikan itu lebih. Apa rugi? Nggak rugi. Nggak rugi sama sekali. Segunung amal buruk, segunung amal baik, dibawa mati sampai ke alam barzah, nggak rugi. Tapi apa untung? Nggak untung. Segolongan orang-orang itu yang ia tinggalkan dua amal sepasang persis kembar. Begitu masuk ke dalam kubur, dibawa dua-duanya lawamah, mati dalam keadaan dia husnul khatimah, tapi nggak punya apa-apa. Kok ribet? Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang susah buat Allah. Karena apa? Karena selalu yang terlihat di diri mereka orang-orang apa? Al-haq, suatu kebenaran. Wasabar, dan ia sabar. Berarti kalau seorang membawa kesabaran, sesuatu yang dasar dari diri orang itu, sehingga kita melihat di diri orang itu, tapi ada keburukan di diri dia, Habib. Ada keburukan di diri orang ini. Kalau sampai keburukan itu, amal syar itu, keburukan itu digandeng dengan kebaikan dia, sama persis masuk ke alam kubur, gugur amal buruk dan amal baik semua lebur. Itu keterangan lawamah. Tapi anda seorang, dia punya satu kelebihan dalam amal kebaikan yang lebih nonjol daripada amal keburukan. Ia menang, ia dapat satu pahala. Begitu masuk ke alam barzah, dia punya kenikmatan, kelezatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amal baik lebih daripada amal yang buruk. Apalagi amal baik hadza fulan, seorang ini mengungguli lebih daripada amal buruk. Akhirnya waktu di akhir hayat, akhir baik-baik yang ditinggalkan, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, bukan keburukan-keburukan yang disisakan. Ninggalin celengan masjid, celengan majelis, tabungan masjid, tabungan majelis sampai kiamat, dan ninggalin tempat-tempat maksiat sampai kiamat. Bayangkan, satu lebih daripada keburukan ditimbang amal, naik satu, Allah barikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus Allah nggak hitung. Andai kata seorang melakukan amal buruk sampai segunung Jabalus Syar, itu segunung keburukan itu, begitu masuk ke dalam kubur tetap Allah samakan. Andai kata sama, tapi sesuai porsi hukum keterangan dari Allah zar yang dikerjakan. Makanya nggak boleh hitung-hitungan. Berarti apa? Itu yang disebut lawamah. Maksiat dia jalan, ibadah dia jalan. Kok kita suruh ngikutin nafsu lawamah, kita nafsunya nafsu amarah. Nafsu kita nafsu amarah. Sedikit geplak, sedikit ribut, sedikit rusuh. Ayo, dolim sama orang, menyakiti orang, amarah. Gak bakal sia-sia hidup. Orang dolim kepada orang, jahil kepada orang, gak bakal bahagia la fi dunia la fil akhirah. Bahkan di akhirat yaumul hisab. Tapi orang yang ia lawamah dapat dua-duanya. Kita melihat orang ini karena kita amarah. Kalau kita aulia, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsul mutmainah kelewat lagi, udah. Yang disebut innallaha ma'as sabirin, itu tingkatan nafsu yang udah kelewat mutmainah, di atas mutmainah. Orang udah berserta Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Terus Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi al-Qutb al-Insan al-Kamil. Al-Imam al-Habib Abdullah al-Idrus al-Akbar, wa waladuhu al-Imam al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adani. Orang-orang khususiyah min khawasil khawas. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Begitu melihat lawamah enggak ngerti. Enggak paham. Itu orang alim, orang tinggi derajatnya suruh mikirin orang yang di bawahnya, nggak ngerti orang itu, nggak paham. Nah, kita melihat orang itu supaya kita mendapatkan sir keberkahan orang itu, supaya nafsu yang buruk hilang, ditinggal. Jadi yang nongol, yang
kenceng, yang kuat, yang berkuasa, nafsu yang baik. Amal yang baik, amal yang buruk lama-lama hilang. Terus mati, masuk ke alam barzakh, ditemui munkar nakir, beres. Walau lawamah, walaupun orang yang hanya mempunyai nafsu lawamah, masih jalan ibadah jalan, tetap orang baik, dia gak punya salah. Dia ahli maksiat, ahli ibadah, ahli maksiat, ahli ibadah. Tapi nggak harus ditiru orang begitu. Ngikuti orang yang mempunyai nafsul mutmainnah, orang yang memang ditata Allah supaya kita ikuti. Kenapa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang kalau di dalam diri orang ini mempunyai asar peninggalan yang baik dalam diri, bukan di luar orang ini, berarti orang ini bakal menjadi seorang yang baik. Andai kata asar peninggalan di diri orang ini baik dan buruk, berarti orang ini subhat. Dia masih melakukan perkara yang haram, dia melakukan perbuatan yang halal, yang diibadah yang diperintahkan Allah. Nah, ajaib. Ajaib. Tapi orang seperti ini husnul khatimah. Orang melakukan amal buruk dan dia melakukan amal baik, husnul khatimah. Tapi sama persis. Tapi dia sama persis. Setiap melakukan perbuatan buruk, dia berbuat baik. Setiap ia lupa segala macam, dia ganti dengan perbuatan baik. Tapi na'udzubillah min dzalik. Inna akramakum indallahi atqakum. Atuqa yang dilihat Allah. Orang yang di saat kita melihat orang itu, ada sesuatu yang membuat hati kita mengingat Allah. Ahlu tuqa. Memandang seorang yang takut kepada Allah, nih saya hati kita akan melihat orang itu sehingga kita takut kepada Allah. Karena orang itu mengingatkan kita kepada Allah. Orang yang di hati orang ini hidup dua kebiasaan, amal syar wa amal khair, amal baik dan amal buruk, ya dia sampai kapanpun seperti itu. Wa na'udzubillah min dzalik. Iya, kalau persis begitu mati husnul khatimah. Kalau ketiban buruknya, silakan berbuat amal baik, berbuat amal buruk. Tapi nanti sekali di saat amal baiknya kecepretan, amal buruk hancur lebur amal baik itu. Dia hanya istidrat, Allah berikan hanya yang dirasa-rasa dia punya kebaikan. Dalam seumur hidup sekali Allah beri ujian supaya ingat kepada Allah. Tapi Allah nggak berikan dia berarti hidayah, bukan. Hidayah khusus Allah berikan kepada orang-orang yang khair, orang-orang yang baik, yang dia sudah nggak mau melihat keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Seorang ia melakukan amal sedikit, amal kebaikan, Allah berikan pahalanya. Dan barang siapa melakukan sedikit amal buruk, Allah berikan itu ganjarannya. Allah tetap baik sama orang ini. Dikatakan tafsir Mutawalli Syarawi Mesir apa dikatakan? Jadi orang yang melakukan amal buruk sedikit, Allah akan menjadi penawar orang ini. Lain dengan orang yang banyak melakukan amal baik, Allah menjadi habib, kekasih orang ini. Orang sabar, orang alim, orang berilmu, orang ihsan, orang yang baik, aulia, maka muhsinin, wali. Terus begitu di akhirat nanti, orang-orang yang ia melihat di dunia ini keburukan, orang yang di dunia ini melihat keburukan, selalu melihat keburukan. Ya kecuali kita di rumah kita nggak keluar, nggak lihat apa-apa, kita masya Allah, ini seorang zuhud, wara minal wara. Tapi di saat kita keluar kita melihat keburukan. Sedang kebaikan kau katakan itu milikmu, sedang kau melihat mata melihat keburukan bukan milikmu. Ini bagaimana? Itu keburukan yang kita lihat menjadi kotoran di hati kita, kan? Nah, tapi di akhirat nanti Allah akan nggak perlihatkan keburukan itu yang hanya mata kita lihat. Kenapa? Karena Allah rahmat kepada kita. Karena Allah menjaga diri kita.
Dari pandangan itu yang sebetulnya seandainya seorang itu gak ada kebaikan, jadi orang itu begitu mata itu melihat, Allah jejalin sekalian ke orang ini sekalian keburukan itu. Itu diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan menjadi penawar. Allah katakan, selama hambaku belum mau bertobat kepadaku, sampai mati terus, sampai mati dia gak mau tobat, akhirnya su'ul khatimah. Kenapa? Kita ini makhluk Allah, khalik. Gak pernah ada satu kedekatan apapun yang nyambungkan kita kepada Allah sehingga Allah mendengar kita. Gak ada. Karena kita makhluk. Kita dibuat, kita diciptakan Allah minatin dari tanah Nabi Allah Adam alaihi salam. Sampai Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW itu Allah buat walaupun dari zat Allah. Nur Muhammad cahaya Rasul ketika itu. Dari sepertiga cahaya Rasulullah Allah jadikan seluruh makhluk. Beriwayah dari keringat itu cahaya Nabi Anwar Mustafa. Dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa? Allah rahmat. Jadi mumpung kita ngerti sifat Allah rahmat, mumpung kita ngerti, itu berarti kita dapat hidayah. Kita ngerti sifat Allah rahmat. Allah Allah ini nggak kejam, Allah nggak zalim, Allah mengharapkan dirinya berbuat zalim. Iya, tapi terkadang orang ini nggak mau. Kenapa? Karena kotor hatinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.